Shalom. Selamat petang. Saya akan coba kasih habis dalam masa setengah jam saja. Ya, Oke. boleh. Boleh. 1 jam. Oke. Wow, si muda ya. Itu nama dia. Namanya ialah Victor Saidika. Karismatik, 35 tahun. Kalau ikut dari sejak saya bertobat itu 42 tahun lah. Seminar hidup baru pertama yang saya ikut itu 81 dan lebih kurang 5 atau 6 tahun selepas itu baru berkecimpung sebagai pelayan di dalam karismatik. Dan sekarang katekis juga. Sini pun ada katekis kan? Ada. Oke. Kamu lihat itu pokok Zakius di Yeriko. Saya ambil petikan ini. Ada dua yang menjadi poin kepada diri saya lah, yang selalu menginspirasikan saya supaya itu titik poin saya bertobat, dan itulah inspirasi saya. Siapa yang sudah pergi sana? Belum. Itulah pokoknya yang dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 4. Menurut itu guys, itu pokok tidak pernah kering. Tetapi tidak pastilah betul atau tidak, sebab itu 2000 tahun lebih. Sekarang 2023. Jadi pokoknya itu sudah 2000 tahun. Tapi tidak pasti. Menurut itu guide, itulah pokoknya. Kemudian kenapa saya pilih ini? Sebab saya melihat itu Zakius itu, dia itu adalah orang ketua pemungut cukai. Dan sebagai ketua pemungut cukai, orang-orang di sana menganggap itu adalah orang berdosa. Jadi Zakius ini adalah orang berdosa. Namun ketika Yesus lalu di sana, kemudian Zakius pergi naik itu pokok, dan si Yesus mengatakan, turun, aku mau masuk di rumahmu. Ketika Zakius itu, Yesus mengatakan yang begitu, kemudian Zakius telah mempersiapkan tempatnya atau di rumahnya untuk Yesus masuk. Dan selepas itu, seperti yang kita tahu, apa yang Zakius buat setelah Yesus masuk? Setelah Yesus masuk di hatinya, di hati Zakius, kemudian Zakius itu berubah daripada orang berdosa kepada orang yang baik. Jadi di dalam perubahan itu Zakius menyatakan dia akan bayar semua hutang-hutangnya, dan dia akan membayar hutangnya 4 kali ganda. Kalau dia berutang 100, dia akan bayar 400 lah itu, kan? Jadi itu adalah tanda pertobatan Zakius. Yang ini seperti yang saudara Jika katakan tadi tentang Santo Paulus, ini juga menjadi titik poin kepada bagi saya, di mana saat Santo Paulus sebagai seorang jahat menjadi orang yang baik. Santo Paulus dalam perjalanan ke Damsyik tersilau cahaya
tersilau matanya oleh cahaya matahari dan tersungkur ke tanah. Kemudian suara kedengaran, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Kemudian Yesus sambung lagi, "Bangkitlah, sebab si Paulus itu sudah jatuh di tanah. Kemudian bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu." Yang ditugaskan itu. Jadi di dalam ujung pelayanan Santo Paulus, dia berjanji untuk menunaikan tugas itu yang dijanjikan itu sampai ke garis penamatnya. Jadi apa kaitan ini? Saudara-saudari, kalau Saudara Lius menyampaikan ceramah tentang masa lalu, meninggalkan masa lalu. Sebelum itu kita teruskan dulu. Roma 7 ayat 4 hingga 6. "Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia." Milik siapa? Milik Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Orang-orang para rasul itu merasakan apabila mereka mengikuti Yesus dan melihat kebangkitan Yesus itu, mereka telah meninggalkan itu hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Yang hukum 10 kan? Jadi mereka tinggalkan itu dan mengikuti Yesus Kristus. Kita lihat yang ini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Jadi itu hukum Taurat mengurung kita sehingga kita dikurung oleh dikurung oleh hukum Taurat itu supaya kita hidup di dalam kedagingan. Sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan yang baru menurut roh dan bukan di dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi sekarang kita hidup menurut roh. Sebelum itu kita lihat kita tidak lagi mengharapkan hukum Taurat dan korban perjanjian lama untuk mengerjakan keselamatan dan penerimaan Allah. Sebab hukum Taurat itu mengurung kita hidup di dalam kedagingan. Namun kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan kita Roh Kudus supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita sudah dipisahkan dari hukum perjanjian lama dan dipersatukan dengan Kristus, dan kita sekarang menghadapi keselamatan dari Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus. 1 Yohanes bab 5 ayat 13, menerima roh dan kasih karunia. Dan sekarang kita menerima kasih roh dan kasih karunia Allah.
Bagus lagi saya sini nih. Iyalah. Saya pindah dulu, ah. Oh, yes. Oh, yes. Asik. Sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam hidup kita. Efesus 1 bab 13 ayat 13 hingga 14, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperolehi seluruhnya. Bila kita percaya, dia di sana dia katakan ketika kita percaya. Bila kita mulai percaya itu, ketika kita mulai percaya itu, kalau kita tidak percaya tentu sekali kita tidak akan dibaptis. Tetapi oleh karena kita percaya, maka kita mau dibaptis. Jadi ketika kita percaya itu ialah ketika kita dibaptis. Jadi selepas kita dibaptis dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka kita sudah dimeterai. Kita sudah dimeterai supaya kita akan mewarisi itu kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus itulah yang memeterai supaya kita akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dimeterai, sudah dicop. Jadi saya rasa semua kita di sini sudah dibaptiskan. Jadi sudah ada jaminan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudari, tidak semudahnya itu. Dalam cara Mas Saudara Lius itu meninggalkan masa lalu itu, maksudnya meninggalkan kedagingan dan memiliki itu roh. Selepas kita meninggalkan kedagingan dan memiliki itu roh, namun bukan selalunya roh itu menuntun kita, memimpin kita. Sebab kalau kita lihat itu permusuhan saudara jika tadi bukan senang, sudah dibaptis begitu lama, tetapi di tengah perjalanan itu berbagai macam halangan cabaran. Jadi kita dibaptis, meninggalkan kedagingan, dan di hadapan itu kita harus berjalan. Yang kehidupan lalu kita sudah tinggalkan di belakang, namun kita akan berjalan ke hadapan. Berjalan ke hadapan itu dan itulah yang telah disampaikan oleh Jika, bukan sana. Kalau kita lihat, ada orang yang mengatakan hidup sebagai seorang Kristen pengikut Yesus Kristus atau orang Katolik, semua orang mencari itu bahagia. Memang semua orang mau mencari itu bahagia. Tetapi tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia yang dijanjikan itu. Kecuali apabila kita memiliki itu kerajaan Allah sendiri. Kita lihat itu bagaimana permulaannya Yesus datang ke dunia. Bukan bahagia kan? Bonda Maria melahirkan Yesus bukan bahagia. Dia diancam bunuh. Bayi itu diancam bunuh sehingga Bonda Maria dan Yusuf itu melarikan diri ke Mesir. Dan berbagai macam ancaman. Itu kelahiran Yesus Kristus di dunia itu bukan satu peristiwa bahagia. Dia lahir sejak pun di kandang sapi. Dan dalam perjalanan hidupnya pun
Di ujung kehidupan Yesus pun bukan ada bahagianya. Penderitaan dan mati di kayu salib. Jadi kadang-kadang kita yang di orang Katolik mau datang ke gereja, mau bersembahyang karena mau mencari yang baik, yang bahagia. Jadi itulah yang disampaikan oleh saudara jika tadi bukan senang. Akan dibayar dengan sesuatu yang kalau alang-alang menghadapinya akan give up dan akan undur diri. Jadi ketika kita menerima percaya, kita sudah mulai kita sudah menerima itu meterai kehidupan dalam kerajaan Allah. Roh Kudus menuntun manusia akhir zaman hidup berkemenangan. Jadi hidup berkemenangan itu kemenangan di mana? Sebab ketika kita masih di dunia ini, tentu sekali ramai orang yang mencari kalau boleh semua yang bagus-bagus. Kita lihat ini dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila yang hidup yaitu roh, tetapi apabila yang hadir yaitu roh kebenaran, yang akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila roh itu hidup dalam kehidupan kita, roh itulah yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Walaupun ada waktunya, ada kalanya kita menghadapi sesuatu hidup yang sangat kritikal. Namun saudara jika bilang tadi dalam perfungsiannya, di saat kita lemah, di situ kuasa Allah hadir. Apakah maksudnya hidup dalam roh? Kita tanya dulu ini soalan ini. Sudahkah, sebab kenapa ini soalan muncul? Karena kita ini dikira orang-orang pelayan gereja dalam pelayanan karismatik. Semua ini sudah veteran, sudah dewasa iman. Tetapi persoalannya, sudahkah Anda hidup dalam roh? Dan dipimpin oleh Roh Kudus selama ini. Itu kita lihat bagaimana cara hidup Katolik kita. Menurut Anda, mengapakah kita harus mengisi hidup dengan firman terus-menerus? Jadi sama ada selama ini kita betul-betul hidup dalam firman Tuhan atau macam mana? Bagaimanakah cara ketiga, bagaimana cara Anda agar sentiasa konsisten mengisi hidup dengan firman Tuhan? Jadi, coba kita renungkan cara hidup kita sejak kita dibaptis. Apakah kita sudah hidup dalam ketiga-tiga ini perkara? Ataupun kita datang ke gereja setiap minggu, lepas itu pergi prayer meeting, lepas itu saja. Tapi lebih dari itu, coba kita lihat. Apakah maksudnya hidup dalam roh? Orang percaya yang memiliki Roh Kudus selalu ada pengharapan dan kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Pengharapan akan hidup di dalam Kristus dan memiliki kehidupan suci setiap hari. Sebagai orang yang Roh Kudusnya hidup,
orang itu selalu ada di dalam hati pengharapan. Ada di dalam hati pengharapan kemuliaan Tuhan kepada diri kita. Kedua, dengan didasari iman, kalau kita hidup di dalam Roh, kita mau menyerahkan diri untuk bersandar pada Roh Kudus supaya menuntun pikiran, kata-kata dan perbuatan kita. Jadi selalunya kalau Roh Kudus itu benar-benar hidup di dalam kehidupan harian kita, kita selalu mengandalkan Roh Kudus atau bersandar kepada Roh Kudus supaya Roh Kuduslah yang menuntun pikiran kita dan cara percakapan kita setiap hari. Boleh tahu itu? Boleh tahu kalau Roh Kudus hidup di dalam pribadi, dia boleh tahu melalui percakapan setiap hari. Sama ada itu Roh Kudus atau bukan Roh Kudus. Tanda kita hidup dalam Roh, tidak bersandar pada bimbingan Roh Kudus akan mengakibatkan seseorang itu tidak hidup sesuai dengan panggilan dan kedudukan sebagai orang yang mendapat keselamatan. Nah, sekiranya kita tidak bersandar kepada bimbingan Roh Kudus yang mengakibatkan seseorang itu tidak sesuai untuk panggilan Tuhan atau tidak sesuai untuk duduk di dalam tempat yang selamat oleh Tuhan. Seterusnya, tanda kita hidup di dalam Roh. Tanda kita hidup di dalam Roh. Kadang-kadang ini kan kita mau pergi prayer meeting baru kita merasa ada itu Roh Kudus. Kita pergi doa kelompok, di dalam doa kelompok itu kita ada rasa memuji Tuhan sehingga kita menyembah Tuhan, sehingga kita dikaruniakan dengan bahasa. Mungkin masa itu saja kita merasa itu Roh Kudus. Tetapi pada kehidupan harian macam mana? Tanda kita hidup di dalam Roh pada setiap hari itu apabila hidup kita menghasilkan buah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ini semua sudah tahu kan? Tetapi apakah kalau kita memiliki salah satu atau dua atau tiga atau semua, tentu sekali Roh Kudus itulah yang menuntun hidup kita. Tetapi kalau sebaliknya kita memfitnah, kita berdendam, kalau ada orang bersalah kepada kita, kita tidak mau mengampuni. Kalau ada itu di dalam hati, kita kena hati-hati sebab ketika saat itu berlaku, kita bukan Roh Kudus itu, sebab dendam, fitnah, tidak suka pada orang lain. Kita kena hati-hati yang begitu. Jadi kalau kita sadar itu, kita cepat-cepat berubah. Tuhan, ya. Maksud dan hidup dalam Roh selanjutnya ialah hidup dalam Roh sama dengan mengizinkan firman Tuhan untuk diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Ketika saudara jika ada dorongan membaca Alkitab itu daripada Kejadian sampai Wahyu, itu Roh Kuduslah yang menggerakkan hatinya itu sehingga dia mampu membaca. Tidak gibah, dia berusaha sampai habis. Tapi saya belum sampai pada tahap yang dialah
separuh saja pun mungkin belum. Hanya membaca pembacaan harian. Tetapi menurut kawan yang lain, sebab gereja kita ini ada cycle firman kan, kalau setiap hari membaca itu jadwal firman Tuhan, pembacaan itu tahun E, tahun B, tahun C. Kalau setiap kita membaca itu, sebenarnya kita sudah mulai melengkapkan diri membaca itu Alkitab. Jadi salah pasti kita balik lagi pergi E. Tetapi di dalam pembacaan hari itu bukan yang hari Minggu saja. Sebab katakanlah minggu 20, minggu sekarang minggu 30-an. Minggu 30. Dari hari 1 sampai hari Minggu itu ada pembacaan hariannya. Bukan yang hari Minggu saja. Jadi saudara-saudari, Roh Kuduslah itu yang mengizinkan firman Tuhan berkarya di dalam diri kita. Hidup dalam menghasilkan pengucapan syukur, pujian dan sukacita. Apabila kita Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita, kita selalu ada itu rasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, rasa rindu datang prayer meeting karena kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan atau saat teduh, dan sentiasa hidup ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita itu kan kita kena cek sudah, apakah hidup ini Roh Kudus atau bukan. Selanjutnya, hidup dalam Roh adalah sentiasa menyadari akan dosa di mana ketelunjuran Roh yang kita sadar, kemudian kita ada keinginan untuk memulihkan kembali dan menghadiri pengakuan dosa atau sakramen pengakuan. Roh Kudus itu selalu menyadarkan kita akan kesalahan diri kita, sehingga kita didorong untuk mau pergi pengakuan dulu, baru pergi menyambut. Itu gerakan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup dalam Roh itu berarti berjalan bersama dengan Roh. Mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita sehingga mensesuaikan pikiran kita dengan Tuhan. Bagaimana pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan itu kasih. Kalau pikiran kita sudah bukan kasih, itu kita kena usaha untuk kasih sesuai balik. Itu Roh Kudus. Nah, kunci hidup dalam Roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Macam mana ini? Sebelum itu kan kita kena lihat dulu apa itu daging. Kalau kita mati, ini tubuh kita kalau sudah dikubur dia akan rebut dan menjadi tanah. Tetapi roh itu akan bangkit, akan dibangkitkan. Menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi Kristen tidaklah cukup untuk percaya kepada Tuhan Yesus saja, sehingga cukuplah saya beribadah ke gereja, misa kudus, cukuplah saya terlibat di dalam pelayanan. Mungkin kita berpikir yang begitu saja. Tetapi lebih daripada itu, kita harus berjuang. Kita harus berjuang supaya hidup di dalam Roh, dan kita selalu mengharapkan Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita setiap hari. Selalu ada keinginan supaya Roh Kudus
Macam mana kita melakukan ini? Berjuang. Jadi bagi saya kan, perjuangan saya supaya hidup dalam Roh Kudus, setiap hari saya akan jemput Roh Kudus. Bangun sebelum bertolak, ada masa yang saya dan istri tetapkan untuk datang kepada Tuhan, berdoa setiap hari. Jadi di dalam doa ini saya jemput Roh Kudus, kami jemput Roh Kudus supaya untuk menjalani hidup seharian itu, supaya Roh Kuduslah yang menuntun. Sebab kadang-kadang kalau kita sibuk di dalam pekerjaan, kadang-kadang kita lupa apa? Kita lupa apa ya? Kita lupa yang kita ini adalah pengikut Yesus. Jadi sehingga dalam tindakan-tindakan hidup kita seharian itu, ada yang menyakitkan orang, ada yang tidak hormat, atau kalau stres sudah dengan pekerjaan, kita lupa sudah itu Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun setiap hari, apapun keadaan hidup kita itu, sama ada cabaran, tekanan, bermacam masalah, kita tetap Roh Kudus. Kita tetap mengandalkan itu Roh Kudus. Menundukkan diri pada kehendak Tuhan berarti kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Jadi kunci hidup dalam Roh Kudus ialah kita tunduk diri kepada Tuhan. Apa tunduk kepada Tuhan? Ialah kita mengandalkan kehidupan kita ini kepada Tuhan dan memikirkan bahwa tanpa Tuhan saya tidak apa-apa. Selalunya kita tunduk kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau tadi itu kunci. Sekarang bagaimana kita menghidupkan? Ialah berdoa, senang saja. Bagaimana supaya kita dapat hidup dalam Roh? Sederhana saja, hanya melakukan dengan tekun baik, setia. Bahagian jika tadi tentang kesetiaan dan tindakan. Berdoa dengan tekun dan setia. Bukan hari ini berdoa, pagi ini berdoa, besok tidak lagi. Tetapi perjuangan kita tetapkan itu masa. Kalau pagi-pagi itu jam 7 lah. Disiplin. Kemudian sebelah petang. Kalau jam 9 lah. Tekun. Berdoa, mendengar, merenungkan firman setiap hari. Konsisten. Kedua ialah terbuka kepada teguran dan nasihat. Apabila kita sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan, apabila kita sudah lain-lain sudah cara hidup, dan ada orang, apalagi kalau kita ini seorang pelayan, dan cara gerak-geri sebagai seorang pelayan, mungkin orang lain nampak tidak sesuai dan orang lain akan menegur. Kadang-kadang ada orang yang kita ini sebagai pelayan sudah, apalagi kalau kedudukan pelayanan itu tinggi, kadang ada orang di bawah menegur, kamu mau menerima susah. Siapa kau menegur saya? Kadang-kadang itu. Jadi menghidupkan Roh Kudus itu ialah kita sentiasa terbuka pada teguran dan nasihat. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang maksud saya katakan tadi. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita berdoa, Roh Kudus datanglah menuntun perjalanan hidup saya hari ini. Besok
lusa, sepanjang masa. Jemput Roh Kudus. Jangan putus asa. Sama ada kita merasa pimpinan Roh Kudus atau tidak, itu karena kita ini manusiawi. Ada kemanusiawiannya yang tidak peka. Tetapi kesetiaan kita akhirnya, ketajaman rohani kita itu akhirnya kita merasakan kehadiran Roh Kudus. Selanjutnya, semakin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita mempunyai kepekaan rohani. Oleh itu, jika kita ingin menjalani hidup dalam Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, buatlah komitmen untuk mengisi hidup kita setiap hari dengan sabda Tuhan. Setiap hari mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Umpama rumah yang mesti disapu, dibersihkan secara berterusan setiap hari. Membersihkan rumah daripada segala kotoran habuk. Tidak cukup hanya sekali membersihkannya, tetapi selama-lamanya kita sentiasa membersihkan rumah kita. Begitu juga dengan mempersiapkan pikiran kita dengan segala keinginan yang jahat. Membersihkan pikiran kita daripada segala pikiran yang jahat dan kedagingan. Kita tidak boleh membaca firman Tuhan sekali sahaja. Kita memerlukan setiap hari. Apabila firman dan hati kita dapat kekal bersih di hadapan Tuhan, kita akan mengalami keajaiban. Hadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu merasa itu hadirat Tuhan. Ya? Nah, menghidupkan Roh Kudus, Kisah Para Rasul 14. Mereka semua bertekun dengan hati. Saya pikir sini ketinggalan sudah. Nasib ada si Tuhan juga. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Kita tadi bercakap tentang ketekunan, tekun, konsisten, setiap hari. Mereka berkumpul setiap hari di suatu tempat untuk menunggu janji Yesus. Dan karena ketekunan mereka itu, maka pada Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Karena mereka tekun, setia, bersama-sama berdoa. Nah, ini soalan yang kita tanya tadi. Sudahkah Anda hidup dalam Roh dan dalam pimpinan Roh Kudus? Tentu sekali sudah kan. Apabila kita pergi prayer meeting, kita ada karunia berbahasa. Jadi sudah tentu. Tapi yang masa prayer meeting saja, hari-hari biasa, adakah itu Roh Kudus? Tentu ada. Menurut Anda, mengapa kita harus mengisi hidup dengan firman Tuhan terus-menerus? Supaya Roh Kudus sentiasa umpama rumah yang sentiasa dibersihkan, jadi supaya pikiran hati kita sentiasa dibersihkan dari kejahatan, kedagingan dan sebagainya. Bagaimana cara Anda untuk sentiasa konsisten mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan setiap hari? Disiplin, ya. Berbicara dengan Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang yang macam mana ini mau berdoa, macam mana berbicara dengan Roh Kudus. Nanti selepas ini kita ada praktikal, jadi kesempatan itu kita belajar. Ya. Roh tidak akan pernah memberitahu kita apa-apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh tidak pernah memberitahu kita untuk menipu orang lain.
kan? Dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kasih. Roh Kudus tidak akan mau kasih tahu kita yang hal-hal begitu. Contoh dia kalau macam ini boleh menipu. Itu dalam pikiran. Buat tipu sikit-sikit. Boleh rasuah. Kata-kata yang begitu, Roh Kudus tidak akan mengilhami kita yang begitu. Boleh menipu, boleh sikit-sikit, rasuah sikit-sikit, berbohong sikit-sikit. Tetapi Alkitab mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita adalah roh yang luar biasa. Roh Kudus akan memimpin kita kepada jalan keluar. Jadi segala kekhawatiran kita itu, segala permasalahan kita itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Misalnya begini, sepanjang malam kita tidak dapat tidur, contohlah. Kenapa kita tidak dapat tidur? Karena pikiran kita banyak mau dipikir, khawatir, gelisah, guling-guling, tidak dapat tidur. Tetapi Roh Kudus itu, kalau kita merasa, bila kita sudah mengalami yang begitu, tiba-tiba ada sedetik di dalam hati berdoa. Tetapi kalau kita ada rasa keinginan atau gerakan di hati untuk berdoa, maka ambillah kesempatan saat itu juga untuk terus berdoa. Jangan berkata, besoklah. Tetapi kalau ada dorongan, tik dalam pikiran kita, berdoa. Di saat kita yang menghadap, kalau kita tidak dapat tidur, itu contohlah. Terus berdoa, jangan kita lengah-lengahkan lagi. Karena yang mendetik, yang menyentuh hati kita berdoa itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus sudah berbicara kepada kita, kita akan respon. Sebab Roh Kudus itu tidak akan mengatakan kita, jangan tidur. Kan malam itu masa tidur, takkan Roh Kudus mau kasih tahu kita jangan tidur. Tetapi di saat kita tidak dapat tidur, ada gerakan, Tuhan tolong saya. Nah, saat itu berdoa terus. Karena Roh Kuduslah yang sedang menggerakkan hati kita. Ya. Apabila kita merasa khawatir, cemas, takut, maka berdoalah kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita pada Tuhan. Banyak orang yang berkata, Tuhan, saya tidak pandai berdoa. Bagaimana cara berdoa? Jika pakar ini macam mana mau berbicara dengan Roh Kudus? Hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau taat, tidak pernah meninggalkan saya. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Dan segala kekhawatiran itu katakan, saya khawatir Tuhan, saya khawatir tentang, kasih tahu itu di pikiran kita. Kasih tahu apa yang kekhawatiran itu. Saya khawatir tentang itu, saya khawatir tentang ini, kasih tahu itu. Jadi, ketika kita menyatakan demikian, maka masa itu juga sesungguhnya kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya mengambil contoh. Dalam perjalanan hidup saya ini memang bermacam bagai perjalanan yang Roh Kudus datang. Salah satunya ketika dalam tidur nih, saya sudah tidur, tetapi istriku ini
masih lagi guling kita tidur sampai saya terbangun. Tengok jam sudah jam 2 lagi. Karena mau tidur, susah mau tidur. Jadi bila dia bilang susah mau tidur, datang di dalam hati saya berdoa. Jadi dalam keadaan dia pun terlantang tidur, saya pun tidur juga. Tetapi mari saya ajak dia. Tanda salib, saya pegang di dahinya, saya bilang ikut saya. Roh Kudus ada padaku. Dan ikut. Roh Kudus ada padaku. Roh Kudus ada padaku. Akhirnya tiada sudah jawaban, tiada sudah mau ikut. Lama-lama saya terdengar sudah dia punya guru. Jadi saudara-saudari, kalau kita katakan Roh Kudus ada padaku, Roh Kudus itu tahu apa yang perlu Roh Kudus lakukan dalam diri kita. Itu contoh saja. Banyak lagi yang lain. Ya, jadi itulah kita karena setia di dalam doa supaya kita akhirnya ada kepekaan rohani dalam hidup kita. Nah, mana sudah ini? Belum 4. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait sekarang ini? Kalau tadi berbicara macam mana kita menanggapi Roh Kudus yang Roh Kudus itu datang. Sekarang Roh Kudus dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, tadi itu apabila kita meninggalkan masa lalu dan berjalan di hadapan, kemudian di hadapan perjalanan kita itu berbagai macam halangan cabaran dunia, tetapi dan menyebabkan kita halangan-halangan itu susah untuk kita setia kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya hidup kita ini hidup kudus. Bagaimana hidup kudus ini? Kalau gereja kita Santo Sakti itu kita mau dianggap orang-orang kudus yang kita akan peringati pada 1 hari bulan 11. Jadi kita ini berarti kita ini tidak kudus. Jadi macam mana supaya kita kudus? Ialah Roh Kudus yang menguduskan kita. Macam mana? Kalau kita selalu hidup menurut hukum kasih Tuhan, tidak berdosa, itu maksudnya kudus. Belum saja kita masuk surga karena kita masih hidup di dunia. Meninggalkan dosa berarti kita menghidupkan kekudusan di dalam diri kita. Kita sadar kita ini manusia banyak kelemahan, kekurangan, banyak dosa. Itu sebab dalam misa kudus ibadat sabda itu didahului dengan doa pengakuan. Sebab kenapa ada doa pengakuan? Karena kita ini manusia yang berdosa. Namun dalam perjalanan hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita kudus. Apabila kita sudah kudus melayakkan kita masuk ke dalam surga. Kalau tidak kudus, kurang tertib. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus. Diri kita ini, hati kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus.
Kalau kita tidak dapat, kalau hidup kita ini atau diri kita ini tidak kudus, saya rasa itu Roh Kudus tidak mau baik. Harus kita ini membersihkan hati kehidupan kita supaya itu Roh Kudus, supaya menjadi kita layak jadi bait Allah. Ya, bait Allah. Tetapi kalau hati kita penuh dengan dendam, iri hati, benci, fitnah, ayah, macam mana kita mau? Tapi hari Jumat berbahasa roh, atau masa pre-meeting berbahasa roh. Bila di luar pre-meeting kita ada itu dendam, benci, fitnah, dosa, kejahatan, lepas itu pre-meeting ada bahasa roh. Saya rasa belum, saya rasa betul itu roh bahasa itu. Ya, itu kita akan cek masing-masing. Silap-silap roh kudus. Ya. Dalam pre-meeting, berbahasa roh. Tapi di luar hidupnya tidak layak untuk bait Allah. Ya. Bait Tuhan merupakan satu tempat yang kudus, tempat yang kudus. Berarti bait hati kita ini, diri kita ini harus kudus karena ditempatkan oleh Allah atau Roh Kudus. Di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya, hadirnya Tuhan di dalamnya. Untuk itulah kita harus memelihara tubuh kita dari perbuatan daging agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan, kecemaran. Bagaimana? Mau diserahkan? Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus saja kita beroleh kekuatan meninggalkan perbuatan daging. Setiap hari kita mau. Ini perkataan mau. Mau ini sentiasa ada dalam pikiran kita, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berdoa setiap hari. Jemput Roh Kudus setiap hari. Bukan masa makan saja mau berdoa. Ya. Menanggapi tubuh dan darah Yesus pada perayaan Ekaristi. Bagaimana sifat kita ketika kita datang menerima tubuh dan darah? Sama kita sudah bersedia dan kita paksakan diri untuk menerima tubuh dan darah itu. Saudara-saudari, sangat kudus. Yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Yesus. Kalau alang-alangnya persiapan kita, berarti kita mempermainkan. Harus penuh dengan hormat, penuh jaga diri kita supaya tidak mencemarkan. Harus diri kita memikirkan kelayakan kita menerima tubuh dan darah Yesus itu. Karena itu bukan satu rutin. Itu bukan satu kalau itu adalah jalan cerita dalam misa kudus atau ibadat sabda. Itu adalah sangat kudus. Kalau tidak layak janganlah. Bertobat dulu baru minggu depan sini. Kemudian selepas kita menerima tubuh dan darah itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggapan kita kepada Yesus Kristus yang sudah kita terima? Apakah selepas keluar saja di gereja, terus kita ada lagi tuh dendam, fitnah, benci,
Sedangkan Yesus Kristus sudah kita terima. Apalah? Saudara-saudari, sepatutnya apabila kita terima tubuh dan darah itu, kita akan jaga betul-betul bahwa Yesus ada padaku. Kalau Yesus ada padaku, kita akan jaga hidup kita, percakapan kita, tingkah laku kita yang tidak bertentangan dengan Yesus Kristus yang ada padaku, yang ada pada kita. Kan? Amin gak itu? Amin. Kudus dan kemurnian. Jadi Roh Kudus akan menguduskan kita, memurnikan kita. Hidup tidak akan pernah dapat dicapai jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita tidak ada menguduskan diri kita. Kalau kita sentiasa mengharapkan kekuatan diri kita, tanpa bergantung kepada anugerah dan kekuatan Tuhan, maka tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita tiada apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu untuk saya. Sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya menjadi milikku. Jadi setelah kita menerima sakramen pembaptisan itu, kita sudah disebutkan sebagai milik Yesus Kristus. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan memiliki Tuhan. Maka dari itu kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Kejar kekudusan itu. Kekudusan itu bukan kita pergi sampai yang hari Minggu, misa kudus, ibadat sabda, sudah serta itu bukan satu titik. Tiada satu titik. Karena usahakan berdoa setiap hari, karunia Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Karunia Roh Kudus mengizinkan firman Tuhan diam di dalam diri kita, dan firman itu bekerja di dalam diri kita untuk perjalanan hidup kita setiap hari. Nah, yang terakhir, hidup berkemenangan. Roh Kudus penuntun hidup berkemenangan. Kalau Santo Paulus kan yang tadi itu tersungkur, tetapi Yesus membangkitkan dia, dan Yesus mengarahkan Santo Paulus pergi teruskan ke Damsyik untuk melaksanakan tugas yang Tuhan janjikan. Akhirnya ia mengatakan, tetapi bagi saya kesengsaraan itu bukanlah masalah. Saudara jika bilang itu masalah ringan saja, itu bukan masalah. Tetapi kalau sedikit perselisihan suami istri kan harus menjadi ribut. Barat pengasarnya masalah. Itu saja berselisih paham saja baik. Kalau suami berselisih paham kepada istrinya, akun saja. Macam mana mama akun? Bayarlah. Isi menang si istri. Ataupun si istri akun saja, kasih menang si suami. Ataupun menang-menang sama-sama. Kan ringan saja masalah. Daripada berselisih saja kan, terus 2-3 hari tidak bertemu. Jadi saudara-saudari, Santo Paulus itu bukan masalah.
mati pun saya tidak takut. Santo Paulus apabila diperbaharui, itu mati pun dia tidak takut. Saudara Rio selalu mengatakan, Tuhan, saya terima Engkau, biarpun mati. Kita ini takut mati. Jadi kalau di tempat kami itu kan ada seminar seperti ini, 80% itu belia, 20% itu ibu dan bapak. Belia banyak. Jadi selalu kami tekankan yang ini mati itu iman yang begitu, karena remaja ini apabila keluar pergi lain tempat kerja ke sekolah ke, dengar ada sudah tuduh. Jadi mana sudah itu mati pun tidak takut. Ini baru mau kasih tahu, mau ikut saya karena cinta atau pekerjaan, sudah meninggalkan itu pembaptisan. Saya hanya ingin tetap berjuang. Santo Paulus bilang, saya ingin tetap berjuang dengan sukacita sampai garis akhir. Jadi sampai garis akhir Santo Paulus, dia mati macam mana? Siapa yang ingat? Demi keselamatan atau demi pewartaan kabar gembira, akhirnya Santo Paulus mati. Yang dipotong kepala itu Yohanes. Saya rasa Santo Paulus itu Petrus. Yang kita balik itu Petrus. Santo Paulus mati, kalau tidak silap dia kanan tarik. Jadi itulah dia tidak pernah berhenti melayani Tuhan sampai ke garis akhir. Tadi menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada saya, yaitu memberitakan kabar baik tentang keselamatan karena kebaikan hati Allah. Jadi si Paulus, Tuhan Yesus mengarahkan Paulus meneruskan perjalanan ke Damsyik untuk menyelesaikan tugas pewartaan kabar gembira, dan dia tidak pernah berhenti sampai mati syahid. Mati syahid kan? Itu hidup kemenangan Santo Paulus. Bagaimana dengan Rasul Petrus? Rasul Petrus ini kemenangannya karena sebelum itu mereka belenggu oleh ketakutan. Ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan, semua mereka melarikan diri pada mulanya. Tetapi akhirnya ketika Yesus bangkit, Yesus mencari mereka semua. Mereka mencari dan sehingga para murid itu bersatu kembali. Dan ketika Yesus sudah naik, mereka tekun berdoa berpurung di bilik. Ketika Roh Kudus itu turun memenuhi mereka, Santo Paulus sendiri berdiri di hadapan orang-orang yang membunuh Yesus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Santo Petrus berdiri di hadapan, menyatakan kesaksiannya bahwa kami adalah saksi mata tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Santo Paulus, bagaimana dia memperjuangkan tugas pelayanannya sehingga akhir garis, dan Santo Paulus akhirnya mengalahkan ketakutan itu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita hidup
dituntun oleh Roh Kudus. Apakah kita sudah menang atau belum? Karena kita masih berjalan menikmati keindahan dunia ini. Keindahan dunia yang banyak cabaran, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesusahan, banyak kesakitan. Tapi Roh Kudus, kalau Roh Kudus hidup bersama kita, Roh Kudus memberi kemenangan kepada kita. Beri tepuk yang gemuruh. Saya serahkan baik ini kepada Tuhan Cika. Shalom. Shalom. Karismatik Katolik. Yes. Karismatik Katolik.